Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pratama dengan NIM 23318111060. Di sini saya akan menjelaskan salah satu fitur yang ada di Microsoft Excel, yaitu What If Analysis. Pengertian pertama yaitu pengertian What If Analysis. Jadi, What If Analysis adalah sekumpulan perintah pada aplikasi Microsoft Excel yang umum diterapkan di lingkungan bisnis. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu What If Analysis atau analisa bagaimana jika perintah ini bisa Anda gunakan untuk membuat suatu analisa atau prediksi tentang beragam kemungkinan yang mungkin saja terjadi dalam tabel perhitungan Anda. Jadi, What If Analysis adalah sekumpulan perintah pada Excel yang umum diterapkan di lingkungan bisnis atau lingkungan perusahaan. Secara garis besar, fitur What If Analysis ini untuk membuat suatu analisa atau prediksi tentang beragam kemungkinan yang mungkin saja terjadi dalam melakukan suatu perhitungan atau kalkulasi data. Dalam fitur What If Analysis itu terdapat 3. Yang pertama ada Scenario Manager, yaitu untuk melihat beberapa hasil atau output dari beberapa kemungkinan input yang berlainan. Perintah ini umum digunakan dalam analisa bisnis atau analisa suatu proyek untuk melihat beragam kemungkinan perhitungan yang mungkin saja terjadi. Yang kedua adalah fitur Goal Seek. Fitur Goal Seek ini untuk mencari beberapa input atau nilai awal agar Anda mendapatkan output atau nilai akhir yang diharapkan. Fitur yang ketiga ada Data Table. Data Table itu untuk mencari nilai hasil secara cepat dari beberapa nilai input yang beragam. Kita masuk fitur yang pertama, yaitu Scenario Manager. Nah, Scenario Manager adalah sebuah model pengandaian dari suatu persoalan, yaitu What If Analysis, apa yang akan terjadi pada nilai keluaran atau output dari suatu persoalan jika sejumlah nilai masukan atau input diubah. Nah, skenario akan membantu Anda memasukkan nilai masukan baru ke dalam sel-sel secara cepat sehingga formula atau fungsi yang menggunakan sel tersebut sebagai referensi segera diketahui nilainya. Di sini sudah terdapat contoh akhir dari penggunaan Scenario Manager. Kita lanjut ke fitur yang selanjutnya, yaitu Goal Seek. Goal Seek, fasilitas Goal Seek pada dasarnya adalah pembalikan arah kerja dari suatu formula atau rumus atau fungsi. Jika Anda sedang menyusun suatu formula atau menggunakan fungsi yang diketahui adalah beragam masukan berupa data pada sel-sel yang referensinya. Sebaliknya, pada Goal Seek yang diketahui adalah keluarnya hasil dari suatu formula atau fungsi, dan yang akan dicari adalah nilai data yang terdapat pada sel-sel referensi. Baik, untuk memudahkan teman-teman, di sini saya akan memberikan studi kasus supaya kita lebih paham mengenai fitur yaitu What If Analysis. Kita langsung saja ke studi kasusnya. Di studi kasus pertama kita membahas mengenai Scenario Manager. Jadi, Scenario Manager itu secara garis besar untuk melihat hasil atau output dari beberapa kemungkinan input yang berlainan. Di sini saya sudah membuatkan contoh, yaitu saya akan mengadakan event gitu selama 3 hari. Nah, event tersebut itu memerlukan budget atau memerlukan keperluan event tersebut itu memerlukan seperti sewa sound system, sewa kursi, dan catering. Untuk budget itu sudah ditentukan di awal. Untuk sound system itu 750.000 per hari, untuk sewa kursi itu 500.000 per hari, dan catering 600.000 per hari. Nah, untuk keperluan event ini kebetulan sudah ada 3 vendor atau perusahaan yang sudah memberikan penawaran beserta harganya. Nah, untuk penawaran vendornya, vendor A itu menawarkan sound system dengan harga 700.000, untuk kursi 575.000, dan catering 550.000. Begitu pula dengan vendor A dengan nominal sekian, vendor C dengan nominal sekian. Nah, karena sudah ada penawaran dari masing-masing vendor tadi, kita ingin melihat nih berapa sih biaya dari tiap-tiap vendor ini sebagai bahan untuk menentukan keputusan akhir kita, vendor mana sih yang nantinya kita bakal pilih atau kita gunakan gitu. Nah, solusinya agar lebih cepat kita bisa menggunakan fitur Scenario Manager pada What If Analysis. Kita langsung ke studi kasusnya.
Pertama-tama kita masukkan dulu data awal kita pada Microsoft Excel sesuai dengan budget di awal. Sewa sound system 750.000, kursi 500.000, dan catering 600.000. Lama event itu 3 hari. Pertama-tama kita jumlah dulu total dari budget selama 3 hari itu berapa sih yang diperlukan. Kita pakai rumus sum sama dengan sum buka kurung, kita kalikan dengan lamanya event, enter. Jadi total budget yang kita perlukan itu selama 3 hari yaitu 5.550.000. Nah, untuk melihat biaya dari masing-masing vendor tadi, kita bisa menggunakan fitur What If Analysis pada bagian data di grup forecast. Kita klik Scenario Manager. Setelah kita mengklik fitur dari Scenario Manager, otomatis akan menampilkan tabel, di mana tabel ini kita harus isi di point add ini untuk menambahkan skenario atau masing-masing vendor tadi. Kita buat contoh di sini, scenario name kalian bisa isi sesuai dengan penawaran vendor tadi ya. Vendor A contohnya seperti ini. Skenario name kalian isi saja sesuai dengan vendornya. Vendor A. Challenge sales ini kalian isi sesuai dengan budget kalian tadi ya. Budget sound system berapa, kursi berapa, kalian blow aja 3. Setelah itu untuk bagian komen ini sifatnya opsional, bisa kalian isi atau bisa kalian skip aja. Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk scenario values ini kalian isi nominalnya sesuai dengan penawaran vendornya tadi. Semisalkan vendor A untuk sound systemnya itu 700.000, kursinya 575.000, cateringnya 550. Kalian isi sesuai dengan kolom-kolomnya. 700.000 untuk kursinya 575, 575.000. Untuk cateringnya 550. Setelah sesuai, kalian klik OK. Setelah itu kita masukkan lagi dari vendor lain, contohnya vendor B. Challenge size-nya kalian nggak usah ubah karena otomatis dia nyesuaiin dengan vendor A nya tadi. Kita klik OK. Skenario values-nya sesuaikan dengan vendor penawarannya tadi. Vendor B 650 untuk sound system, kursinya 500, dan cateringnya 750. Kursinya 500 dan cateringnya 750. Kita klik OK. Oke, setelah kita masukkan vendor B tadi, kita lanjut untuk menambahkan vendor C. Sekarang namanya kalian sesuaikan vendor C. Challenge charge-nya kalian bisa skip aja karena sudah sesuai dengan vendor A nya tadi. Komennya kalian bisa skip. Kita klik OK. Nominalnya kalian sesuaikan dengan penawaran vendor C nya tadi. Vendor C untuk sound systemnya 450, kursinya 350, cateringnya 650.
11.350 dan Catherine 650. Kita klik OK. Setelah itu kita bisa klik di mode summary. Mode summary ini gabungan dari tabel-tabel tadi beserta nominal atau jumlah akhir dari lamanya event. Kita klik summary. Di sini setelah kita mengklik summary akan muncul skenario summary. Ada dua tipe nih yang diberikan oleh skenario summary. Yang pertama ada jenis tabel yang sederhana, dan yang kedua ada pivot table. Nah, kita berikan contoh untuk tabel yang sederhana aja. Untuk result sales ini kita masukkan sesuai dengan total budget kita, yaitu 5.500.000. Kalau misalkan belum termasuk, kalian bisa klik aja. Setelah itu klik OK. Nah, otomatis dia akan membuat tabel skenario summary beserta jumlah nominal selama 3 hari. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh menghitung secara manual gitu berapa total budget mereka selama 3 hari gitu. Otomatis kalau kita menggunakan fitur what if analysis, mereka akan menghitung jumlah keseluruhan secara langsung. Nah, pada tabel skenario summary ini masih terdapat kekurangan gitu, karena nama-nama dari akunnya itu belum terlihat ya. Nah, untuk mengubahnya kalian bisa klik di tabelnya dulu. Setelah itu kalian klik di nominalnya, klik sebelah kiri, ubah namanya sesuai dengan eventnya tadi. Tidak perlu menggunakan spasi, klik enter. Enter total budget. Oke, kita masuk lagi ke fitur what if analysis skenario manager. Karena tabel-tabelnya di sini masih tersimpan, kita langsung aja ke summary. Kita pakai tabel yang sederhana atau skenario summary. Klik OK. Nah, otomatis di sini bakal kelihatan nih challenge charge-nya nih apa aja sih, sound sistemnya berapa, kursinya berapa, cateringnya berapa, beserta total budget yang diperlukan. Nah, dilihat dari penawaran vendor tadi, kita tuh kalau dilihat dari budget kita cuman sanggup di vendor A dengan vendor C. Untuk vendor B itu sudah melampaui budget kita, jadi ada dua pilihan ya. Nah, jadi di situ fitur dari skenario summary membuat kita tuh melakukan analisis gitu kedepannya untuk memudahkan kita seperti itu untuk melakukan pilihan. Baik, fitur kedua dari what if analysis adalah goal seek. Nah, baik, saya di sini akan menjelaskan materi mengenai goal seek. Fasilitas goal seek pada dasarnya adalah membalikan arah kerja dari suatu formula atau rumus maupun fungsi. Jika Anda sedang menyusun suatu formula atau menggunakan fungsi, yang diketahui adalah beragam masukan berupa data pada sel-sel referensinya. Sebaliknya, pada goal seek, yang diketahui adalah keluarnya hasil dari suatu formula atau fungsi, dan yang akan dicari adalah nilai data yang terdapat pada sel referensi. Nah, di sini di pojok kiri saya sudah memberikan contoh hasil dari penggunaan goal seek itu sendiri. Nah, sebelum lanjut ke studi kasusnya, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih itu goal seek. Nah, goal seek itu mencari tujuan. Jadi, kita mencari nilai tertentu agar sesuai dengan tujuan kita. Kalau dalam perhitungan biasa, kita menentukan nilai awal, kemudian mencari akhirnya. Nah, goal seek itu kebalikannya. Jadi,
Contohnya itu seperti 2 tambah 3 sama dengan 5 gitu kan. Nilai yang dicari di perhitungan biasa kan seperti itu, 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu di perhitungan biasa. Nah, kalau goalseek itu 2 ditambah berapa sama dengan 5. Jadi nilai berapa inilah yang akan dicari goalseek untuk mencari nilai tujuan akhirnya. Nah, biar lebih jelasnya mungkin saya akan langsung saja lanjut ke studi kasusnya. Di sini kita membuka Excel. Nah, di sini saya sudah membuat tabel ya mengenai goalseek. Di sini ada 3 item. Yang pertama ada jenis barang. Kolom-kolomnya ini ada jenis barang, jumlah, harga, total biaya. Nah, item pertama ini jumlahnya 258, harganya 1,200, total biayanya 309.600. Nah, item B ini 205, harganya 5,500, total biayanya ada 1.127.500. Item C ini, nah ini dia yang akan kita cari nanti, berapa yang menghasilkan total biaya ini. Jumlah ini yang item C ini yang akan kita cari supaya jumlah total biaya ini sama dengan jumlah uang yang kita punya. Nah, jadi langsung saja kita ke contoh kasusnya. Pencet data. Setelah itu pencet what if analysis. Setelah itu kita pencet goalseek. Nah, di sini sebelumnya kita mengklik ini dulu ya, yang jumlah yang total biaya ini yang 1.437.100 ini kita pencet dulu. Nah, setelah itu yang to full-nya itu kita tulis jumlah uang yang kita punya, yaitu ada 1.993 ya. Nah, yang by canceling ini, kita klik yang bagian yang kita mau cari, yaitu item C-nya. Kita tinggal klik aja yang jumlah ini. Nah, setelah ini kita tinggal pencet OK. Nah, setelah itu kita pencet OK lagi satu kali. Nah, ini dia hasil dari pencarian goalseek yang ingin kita cari. Nah, jumlah item C-nya itu ternyata ada 327. Nah, setelah itu total biayanya 557.900. Nah, ini untuk mencapai hasil 1.993 biar sama jumlah uang yang kita punya. Seperti itu. Mungkin sekian saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.